Hari ini kita akan membahas metode pemeriksaan pipa dengan menggunakan standar ASME B31.8. Selamat mengikuti, salam quality. Oke teman-teman teknisi, selamat datang. Hari ini kita mau bedah bareng-bareng soal kitab sucinya dunia perpipaan gas, yaitu ASM B31.8. Kalau Anda kerja di lapangan, ini nih panduan praktis yang bakal bikin kerjaan kita semua jadi jauh lebih aman dan pastinya lebih profesional. Yuk kita mulai. Ada 5 hal penting yang bakal kita bahas. Pertama, kita kenalan dulu sama ASME B31.8 ini. Terus, kita lihat soal dasar-dasar kualifikasi pengelasan. Setelah itu, yang paling penting, checklist inspeksi buat di lapangan. Gimana kalau nemu kebocoran? Kita bahas juga cara aman menanganinya. Dan terakhir, soal dokumentasi kerjaan kita. Oke, langsung aja kita gas ke poin pertama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Sebenarnya apa sih ASME B31.8 ini? Kenapa standar ini penting banget dan jadi pegangan kita semua di lapangan? Yuk, kita lihat. Jadi, gampangnya gini nih. ASME B31.8 itu adalah aturan main internasional buat semua hal yang berhubungan sama pipa gas. Bayangin aja, dari pipa itu baru digambar di kertas, dipasang di lapangan, sampai nanti perawatannya, semuanya diatur di sini. Tujuannya cuma satu, biar setiap meter pipa itu aman dan bisa diandalkan. Simpel kan? Nah, ini yang harus kita ingat baik-baik. Ini tuh bukan cuma sekedar tumpukan kertas atau birokrasi loh. Anggap aja ini cetak biru keselamatan kita. Setiap aturan di dalamnya itu ada alasannya, yaitu untuk melindungi masyarakat, lingkungan, dan yang paling penting, melindungi kita semua yang kerja di lapangan. Oke, kita udah tahu apa aturannya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mastiin pipa itu dibangun dengan benar dari awal? Nah, sebelum kita bisa inspeksi, kita harus yakin dulu fondasinya kuat. Dan di dunia perpipaan, fondasi itu, ya, sambungan lasnya. Itu kuncinya. Ini pertanyaan yang jawabannya nggak bisa ditawar-tawar. Serius, kekuatan seluruh jaringan pipa itu ya bergantung sama seberapa bagus sambungan lasnya. Terus, gimana cara kita mastiin kalau juru las dan prosedur yang dipakai itu udah benar-benar sesuai standar? Nah, jawabannya ada di sini, khusus untuk pipa yang tekanannya di atas 20% dari SMYS, atau gampangnya kekuatan minimal bahan pipa itu, standarnya ketat banget. Prosedur dan weldernya harus punya sertifikasi. Pilihannya ada 2 standar emas ini, EPI 1104 atau ASME PPV Code Section X. Ini jaminan mutu kita, jadi setiap sambungan las itu pasti kuat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian paling praktisnya, checklist inspeksi buat di lapangan. Anggap aja ini contekan langkah demi langkah, biar nggak ada satupun yang kelewat. Jadi, ini dia alur kerjanya. Simple kok. Pertama, sebelum pipa dilapisi, lihat dulu permukaannya. Ada goresan atau penyok yang parah nggak? Kedua, pas pipa diturunkan ke galian, cek coatingnya. Ada yang sobek? Ingat, lapisan ini tameng utama dari karat. Ketiga, sebelum mulai ngelas, lihat sambungannya. Udah pas dan rapi belum? Keempat, setelah pengelasan selesai, lihat lagi hasil lasnya dengan teliti. Dan yang terakhir, kelima, pastiin tanah atau pasir buat nimbun pipa itu bersih dari batu-batu tajam yang bisa ngerusak coating. Setiap langkah kecil ini penting banget buat mencegah masalah besar nanti. Tentu, kita semua berharap hasil inspeksi itu selalu mulus, nggak ada masalah. Tapi kan di lapangan kita harus siap sama kemungkinan terburuk. Nah, gimana kalau ternyata kita nemu kebocoran? Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita bahas prosedur amannya. Nah, disinilah momen krusialnya. Semua training yang pernah kita ikuti diuji di sini. Kuncinya cuma satu, jangan panik dan ikuti prosedur. Titik. Nggak ada ruang buat improvisasi atau coba-coba di situasi kayak gini. Untungnya standarnya udah ngasih kita panduan yang jelas banget. Lihat deh, ada 3 tingkatan. Tingkat 1 itu artinya bahaya, harus ditangani saat itu juga, nggak bisa ditunda. Tingkat 2 itu nggak darurat, tapi harus segera dijadwalin buat perbaikan. Nah, kalau tingkat 3, ini yang paling ringan. Cukup kita pantau dan cek lagi pas jadwal survei berikutnya. Sistem ini ngebantu banget buat kita ngambil keputusan cepat dan tepat di lapangan. Oke, kerjaan fisik di lapangan mungkin udah beres. Tapi tunggu dulu, tugas kita belum selesai. Sekarang kita bahas langkah terakhir, yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya penting banget. Dokumentasi. Ini adalah bukti kerja kita, jejak rekam komitmen kita pada keselamatan. Pasti sering dengar kan pepatah di industri kita? If it's not documented, it didn't happen. Kalau nggak dicatat, ya dianggap nggak pernah dikerjain. Dan ini bukan cuma omongan kosong. Catatan yang rapi itu bukti kita kerja profesional, kunci buat perawatan pipa ke depannya, dan bisa jadi pelindung kita juga secara hukum. Terus, apa aja yang harus dicatat?
Ya, yang paling dasar, siapa yang inspeksi, spek pipanya gimana, diameternya, tebalnya, terus lokasi presisnya di mana. Jangan lupa catat juga kondisi cuaca pas kerja. Dan yang paling krusial, kalau ada temuan, jelaskan secara detail, dan catat juga gimana cara menanganinya. Semua info ini berharga banget buat masa depan pipa itu. Jadi, pada akhirnya, semua ini tentang apa? Setiap inspeksi yang kita lakukan, setiap laporan yang kita tulis, ujung-ujungnya cuma satu, keselamatan. Keselamatan orang banyak. Standar ASME B31.8 ini cuma panduan, tapi di lapangan yang jadi jaminan utamanya ya keahlian dan integritas kita. Ingat, keselamatan pipa itu ada di tangan kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.